Bunda Dr. Haji, Dr. Andes, Siti Mahmuda Saleh, Mamaya, ini selaku ketua Dekranasda Kabupaten Tanggamus yang Masya Allah ya, ini udah terasa ya perubahannya ya, udah kembali ke jalan yang lurus ini ya di UMKM ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Mamaya ke Datuk Bupati, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu, oh ini mana wakil ketua 1 Dekranasda, wakil ketua 2 Dekranasda, Ibu bagus. Yang saya hormati ketua BPS, Kadis Pariwisata, Kadis Perindah, Penanaman Modal, Kominfo, Kesehatan, BKAD, Forum Komunikasi, Forum UMKM, dan seluruh camat Kabupaten Tanggamus yang saya hormati. Para narasumber, saya bisa satu narasumber saya pengen kok kayak kenal ini, karena istri. Masya Allah, seneng banget nih bisa satu panggung sama istri. Baru saya kayaknya acara satu panggung sama istri dan kita buat anak-anak. Mana ada ibu lagi kan, ada mama yang Masya Allah, semakin menambah semangat ya. Dan tentunya yang saya banggakan, saya cintai seluruh pegiat UMKM Kabupaten Tanggamus. Tepuk tangan dulu dong, udah hadir jauh-jauh. Aduh, saya nggak mau kalah nih, saya beli dulu ya, Pak. Iya, Pak. Saya sambil turun sambil lihat dulu. Minta tolong catatnya ya, ini biar berjemaah nih sama mama ya. Ke pasar isi beli anyaman. Buatan mana dari bentuk pilihan? UMKM Tanggamus penuh harapan, kreatif dan tangguh, siap bersaing di segala keadaan. Ini satu lagi soalnya tadi dibuka dengan surprise yang dikagetkan. Beli kopi dulu di sebelum pagi sampai Singojora. Hari ini umur nomor 1, tapi wajah setelah 22 ya. Alhamdulillah, teman-teman yang kita pelajari menjadi guru kita, segala Allah yang atas nikmat sehatnya, nikmat selamat usia dan kita bisa berkumpul di sini semua. Itu suasana yang Masya Allah penuh semangat dari tadi pagi, dari jauh-jauh, dari dulu, dari semata gitu ya. Masya Allah. Semangat. Kalau semangat gua ya. Salawat adalah kita sampaikan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terus tercurah sampai dengan seluruh sahabat-sahabat, istri dan seluruh pengikutnya keagamaan, dan semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Ari. Saya juga selain tadi saya tugas kali ini saya tugas di salah satu BUMN PLN namanya. Saya sebagai direktur SDM di sana. Satu saya dari itu juga saya ini praktisi pelatihan UMKM. Jadi Masya Allah kemarin hari Kamis saya diundang di PB situ Pertanian Bogor untuk isi pelatihan UMKM. Apa ini terkait dengan pelatihan sertifikasi, pemasaran, dan juga gimana caranya bisa go global internasional. Beberapa bulan lalu saya juga di Bandung. Jadi Insya Allah sedikit banyak saya bisa ceritakan apa yang sebenarnya menjadi kendala UMKM. Ya ini cerita sedikit. Jadi ada beberapa sebelum saya di PLN saya juga sebenarnya memiliki beberapa usaha. Ini supaya lihat ya Bapak Ibu ya, ini fungsinya sebenarnya auto doang, ajar doang, atau bisa ada usaha juga. Nah, saya ceritanya sama usaha yang saya istri juga jalankan. Tapi nanti sisi yang lebih marketing istri yang pasti. Jadi saya kuliah di UI S2 kemarin di Inggris, di Bristol dan juga di Australia, beasiswa dari pemerintah. Terus kemudian ada kegiatan saya ngajar juga. Saya ngajar di ITB khusus untuk usaha. Jadi kegiatan UMKM ini saya
kalau ada yang mau anak namanya Rico Series yang ada hajinya, totalnya itu kayak buat ibu di YouTube ya. Karena kita juga produksi makanan sehat, makanya Sanfood ini makanan anak sehat yang tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pengawet rasa. Alhamdulillah hari ini kita udah ekspor ke Dubai. Tahun ini kita udah ekspor ke Dubai. Dan ini juga sekarang lagi ada beberapa yang kita bisa share. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin memulai, tadi saya baca di depan mengenai strategi pemasaran, manajemen pemasaran. Waduh, keren. Pemasaran itu apa? Pemasaran itu berarti kan kita mau membawa produk ini keluar supaya orang-orang tahu, baik itu di dalam negeri, luar negeri, bahkan kita tetangga, supaya tetangga tahu bahwa kita berjualan, betul kan? Tapi saya rasa saya mau bagi tugas itu. Nanti tugas itu oleh istri yang dari pemasaran. Nah, ini kebetulan influencer ini punya akun sosial media. Istri sudah memanfaatkan sosial media dengan sangat efektif dan produktif. Nanti kita cerita di situ. Tapi sebelum ke situ, pagi ini saya ingin bagi pembahasan yang mengenai fundamentalnya. Nah, saya rasa ini saling isi ya sama Pak Yoman, Pak Miftah, pengisian langkah-langkah yang harus diambil dari UMKM. Saya rasa ada 5 langkah, 5 tahapan. Yang pertama itu UMKM itu ada di tahap perencanaan. Perencanaan itu apa? Kita punya ide, wah kemarin saya ke pasar Gusti, kayaknya belum ada deh yang jual ranginan rasa keju. Itu ide kan? Dan itu kan masalahnya. Masalahnya apa? Anak-anak kok pengen jajan itu nggak ada yang sehat misalkan. Terus kita kayaknya saya bisa bikin lagi. Itu pertama ya, itu di perencanaan. Bisa jadi ini Bapak udah lewat ini, tapi nggak apa-apa. Saya pengen kembali ke perencanaan ini pagi ini karena penting. Karena di perencanaan ini ada yang namanya komitmen, ada yang namanya leadership, SDM-nya, kitanya sebagai pengusaha. Ini saya ingin cerita. Ya, dan itu tahap kedua. Tahap kedua itu ada namanya pelaksanaan atau eksekusi. Biasanya udah begitu, udah coba-coba di dalam ya, Bu, coba datang ke tetangga, enak nggak, dibeli nggak, udah dibeli. Biasanya gitu kan. Ada yang sampai tahap itu, anak-anak nggak yang dijualan. Oh sedikit. Yang udah punya produk angkat tangan. Oh banyak. Berarti pelaksanaan, berarti perencanaan sudah ya. Yang udah punya jualan,
daripada badannya sendiri dirinya. Satu contoh ya, nggak punya tim yang solid, betul nggak? Wah, sering banget kita temuin. Ya Pak, saya udah punya manajemen. Nah, manajemen apa sih? Nggak perlu juga kita pakai manajemen, karena sebenarnya yang butuh itu adalah kita mau ngarahin kemana. Yang nggak bisa. Jadi jangan mengaitkan antara manajemen sama harus bersatu. Udah ada urusannya. Karena banyak juga pengusaha sukses sudah pakai ijazah tapi bisa sukses. Karena jelas arahnya mau kemana. Kedua konsisten. Jadi kalau kita juga punya tim yang solid, sering. Terus semua dipegang sendiri oleh owner, sering nggak? Siapa yang masih hidup, belanja, bungkus, masak, packaging, diri, apa yang kayak gitu kan? Oke, terus itu kenapa? Karena nggak ada sistem kerjaan. Sama itu tadi, tuh pertanyaan baju merah yang kerja cuma sendiri kan? Sebenarnya di situ sendiri yang punya tim. Ada karyawan ya? Ada satu orang, udah bagus ada satu orang. Artinya sekarang satu orang ini ditugasin ada satu bidang atau ngikutin aja sama ngikutin ibu. Masaknya aja. Oke, berarti kan jadi semacam helper ya untuk membantu masaknya. Oke, ada pembagian tugas. Terus yang masalah juga nggak ada kaderisasi. Sama Bu, UMKM yang baru memulai sama bisnis yang udah besar, masalahnya sama kaderisasi. Ada bisnis yang udah besar, aduh bapak sudah tua, bapak ini anak melanjutkan, nggak bisa Pak, bukan passion saya mau nyobek. Masalahnya sama kaderisasi, cepat-cepat hilang itu bisnis kalau begitu kan, kalau begitu. Jadi bukan karena produknya itu nggak bagus, bukan karena produknya nggak enak, ya, bukan karena produknya nggak siap diterima pasar, tapi arahan di dalamnya nggak jelas. Kita mau kemana? Jadi bapak ibu, kayak ada orang bilang, kita mau gada itu orang keren, betul. Kalau gada bagus, tapi kalau gada itu jelek. Karena kalau gada, tahu kalau gada, apa lo mau gada? Tapi kalau gada, jadi tidak fokus. Dengan kalau gada, jadi apa-apanya kita sedang hati, nggak bisa support, nggak bantu, kan? Next, gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya dan istri bisnisnya nggak bisa dijalankan sama orang selain saya dan istri, hari ini nggak mungkin saya di sini, nggak mungkin saya terima menjadi PLN. Baru tuh karyawan kita di Barat dari PNPC itu total 20 orang, sebagian besar mampu. Karyawan saya di Denmark ini ada 57 orang. Terus di yang lain-lain kalau mungkin 450 ada. Tapi nggak mungkin saya sama Maya dulu satu hari ini nggak mungkin. Makanya kita bertugas, ya. Jadi saya tahu nih, jadi ngomongin masih dipikirannya, kan saya mau diajarin caranya ekspor, kan? Gimana caranya sertifikasi BPOM? Bapak Ibu, sesungguhnya tidak susah. Saya lihat satu tadi, Pak, saya sambut tadi, saya punya ada 67 SKU, 65 sudah ada. PIRT sekali keluar, ya lanjut aja. PIRT itu gampang cepat, semua pemerintah bisa seperti ini. Tapi kita tahu atau enggak? Kedua, kita mampu nggak ngerjain? Jadi kalau punya sendiri semua, jadi sendiri semua susah. Gitu. Oke, next. Ini penting dalam kepemimpinan. Itu adalah arah sistem dan sebetulnya itu bentengnya daya tahan daripada UMKM kita, bisnis kita. Jadi kepemimpinan untuk UMKM itu ini bukan berarti daya terus kayak perusahaan, direktur, GM, manager, kamu salah, nggak usah begitu Bapak Ibu. Karena mulai di dapur pun ini bisa menjadi satu produk yang besar manfaatnya dan besar hasilnya.
mau lebih ini nggak? Lebih real ceritanya. Bapak Ibu, saya 7 tahun yang lalu, saya kurang lebih 6 tahunan saya di luar. Saya pulang dari Inggris kuliah, pulang saya di usaha tahu Sumedang di rest area Banten, Merak, kilometer 43, kilometer 14, 68A, 68B. Saya bikin Bapak Ibu, bukan yang mana bagus, bener-bener tahu Sumedang gerobakan, kopi receh, saya jual 2002 segala macam. Tapi alhamdulillah, omsetnya 32 juta satu hari. Jadi kurang lebih sebulan itu 110 juta omsetnya dari namanya warung adu gorengan. Jadi dari dapur kecil, kalau kita tepat, mimpinya jelas, itu bisa berkembang. Pertanyaan lo, oh tahunya pakai emas kali kan? Ya, tahu 2000-an. Tapi jelas. Terus saya ada nasi padang satu di situ Pak. Jadi ada tahu ada nasi padang. Nasi padang kan, oh mahal atau resto dalam enggak. Di rumah saya di Tangerang ada yang jual ruko, ada yang ruko jual nasi padang. Saya samperin, Bu, berapa nasi padang? Komplit 20.000. Bu, saya mau 12.000 bisa nggak? Tapi mungkin saya ambil di rest area. Oh gimana? Saya beli mobil Bu. Jadi kalau nasi padang ya, ayam bakar, ayam goreng yang Bapak Ibu makan itu adalah ayam gulai yang kemarin. Jadi akhirnya kita masuk, kita tahu, kita yang penting hidupnya Bu. Jadi pada saat itu buat saya, ya saya buat itu nggak punya jabatan, dagang aja. Buat saya target saya yang saya itu apa? Omsetnya besar, keuntungannya besar, karena saya perlu untuk keluarga dan sebagainya. Berhasil Bu gorengan. Karena pentingnya kita tuh bukan pemasarannya, tapi kita paham, kita mau masarnya gimana, lewat jalur apa, caranya gimana, apa ngapain gitu, tujuan dari masalah itu yang penting ya. Oke, jadi kita punya tujuan kita mau kemana, dan kita tahu penggerak ini itu mana. Saya rasa hari ini tanggamu itu sangat luar biasa terkoneksi, luar biasa bagusnya. Ini hari Sabtu, datang loh, ini dari kepala dinas tuh. Ini supporter luar biasa, tepuk tangan dulu. Artinya kita kalau UMKM, kalau kita bisa manfaatkan peluang ini, saya juga tahu, ya Pak, gimana cara dapat tempat di rest area, gimana cara jualan yang baik. Kita berkumpul, kita minta, mohon ke pemerintah untuk dibukakan jalannya. Tapi ada syaratnya. Pemerintah juga jelas dulu dong UMKM-nya, bahannya jelas dulu, punya sertifikat, punya segala. Tapi hari ini pagi ini jelas dulu kita mau apa bahas. Oke, next. Jadi tadi kan dari arahan dari Ibu Ketua Deklarasi adalah UMKM naik kelas, gitu ya. UMKM naik kelas. Kata kunci kedua tadi dari mamanya adalah jadilah pemimpin yang tauladani Rasulullah. Ya, itu kata kunci yang paling fundamental Bapak Ibu. Pemimpin itu siapa? Saya direktur juga. Itu buat saya dan perusahaan saya. Saya pun pemimpin buat diri saya. Bapak Ibu pemimpin buat diri Bapak Ibu. Hebatnya, Bapak Ibu sudah ada di sini. Hari ini pagi ini pada hari Sabtu, Bapak Ibu sudah memimpin diri Bapak Ibu dan usaha yang Bapak Ibu pimpin untuk ada di sini. Benar nggak?
jadi manasin, sebutnya ini dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kenapa? Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita tahu leadernya, ownernya tahu mau ngapain dari si produk minuman coklat ini. Kalau nggak tahu, masalah. Apalagi cuma ikut-ikutan. Oh si ibu Nemo yang bikin coklat itu laku, bu itu laku juga kali sebentar bu. Karena nggak tahu mau kemana berikutnya. Jadi ketika kita di tahap perencanaan itu bagus, banyak bergaul itu bagus, banyak membuka kesempatan itu bagus. Kita tahu, kita kenal, kita jadi mau ya bergerak, ya dari tidak bikin jadi bikin ya. Tapi ke depan semakin banyak kesempatan, semakin bingung dan semua pintu itu kalau dibuka yang ada juga begitu jadi risky. Tapi dia tidak fokus. Oh tadi coklat, itu ada permintaan katanya si bapak ini bisa bawa saya kalau ada permintaannya jadinya puding coklat, jadi berubah, jadi kesini gitu kan. Nah itu yang terus makanya sumber daya itu kitanya dikunci dengan kelas. Next, oke, terus harus ngapain kitanya? Saya bagi juga. Ini kelihatannya kayak orator ya, kelihatannya kayak motivator. Saya bukan motivator, saya juga praktisi. Pertama, kita harus visioner Bapak Ibu. Visioner apa? Kalau kata bahasa Mama Ea, Ibu Fatima, doa. Kita harus berharap, kita harus tinggi-tingginya. Saya juga nggak pernah berharap, saya juga nggak pernah nyangka saya jadi direktur BUMN. Saya termuda Bapak Ibu. Mungkin di Indonesia termuda ya. Kita tidak pernah menyangka. Tapi ketika pemikiran kita ke situ, ikhtiar kita ke situ, Allah yang nyampaikan, Allah yang mampukan, Allah yang cukupkan. Ya. Jadi tentukan visi kita. Kita tuh mau bisnis ngapain? Kalau bahasanya pemerintahan mah, RPJMP-nya mana? Rencana jangka panjangnya mana? Jangka menengahnya mana? Jangka pendeknya mana? Itu mah kaku banget kan? Pemerintahan itu mah enggak. UMKM juga harus gitu. Kalau enggak tahu mau kemana. Paling gampang ATM, amati dulu, murahin. Amati dulu modifikasi. Kita harus ada contoh. Misalkan ya, kalau saya yang pengalaman Bapak Ibu, saya belum ketemu nanti sama produk-produk UMKM-nya. Tapi pengalaman saya di Jawa Barat, Bandung. Keren-keren Bapak Ibu harus studi ke sana. Produk-produknya sudah industri, sudah tembus internasional. Harus kita belajar ke sana. Kenapa ya? Kreativitasnya padat aja ya. Jawa Barat, Jawa Timur tuh, ya. Terus dia sambal bumbu gitu kan, wah, serius itu. Kita harus belajar ke sana. Gak apa-apa. Visi kita kontek dulu. Kontek yang bagus bukan yang jelek. Oke, berikutnya pengembangan orang. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ibu izin Bu, bagi yang sudah punya tim satu orang ini ya, helper. Ibu, tolong setelah dari sini pikirkan pengembangan beliau. Boleh beliau adalah asisten. Misalkan biasanya helper itu kan biasa ART gitu ya. Boleh beliau adalah asisten. Tapi kita sebagai owner, kita harus merawat semangat dia dan supaya dia bisa loyal dan juga bisa kontribusi ya lebih gitu. Jadi sekarang juga jangan sampai kita nanti nggak ada pengembangan di sini mah bosan saya keluar kan susah kita. Itu yang nggak boleh. Jadi makanya kita harus kembangin dari satu orang. Nanti orang kedua kamu ya saya kasih kewenangan kamu, saya kasih tanggung jawab buat mengawasi dia. Kamu saya kasih tanggung jawab untuk belanja. Kita ngapain? Kita bikin tadi ngarang-ngarangin itu delegasi ya. Cuma kita jangan sampai ketipu. Yang sering ngarahin uangnya ke belanjanya lengit lah uangnya, gak dibayar suppliernya, betul nggak? Itu yang nggak boleh. Salah leadernya harus ngasih berbagi tugas, tapi yang tetap diawasi dan pengembangan dia harus ada. Jadi dia semangat. Posisinya kayak kita yang mau diindikan. Kayak contoh ya acara-acara pemerintah, ada pelatihan UMKM segala macam juga udah mulai tugaskan
mimpi nih, ke situ tinggi lah mimpi kita ya. Pengen jualan makanan berbahan baku kopi selampung, seprovinsi Lampung misalnya, pengen tembus ke situ. Mimpinya besar. Tapi jangan lupa, mimpinya itu kewenangan di kita. Kewenangan itu tadi ya, uangnya, yang set mimpi mitra di Lampung Selatan di mana itu kita. Itu di kita, nggak boleh dikasih. Tapi tugasnya kita bagi habis. Tugasnya kita bagi habis. Misalkan untuk bisa ke Lampung, saya harus janjian dengan supplier A, B, C. Oke, kalau kamu kontak, nanti saya janjian di sana. Tapi dia dilibatkan gitu. Itu yang harus kita lihat. Terus terakhir adalah dalam sistem. Wah, tahu deh sistem repot banget sistemnya. Ibu, yang namanya ibu ngasih di foto, di print. Jadi kalau kamu coklatnya beda sama coklat ini, kamu salah. Yang seringkali kalau di UMKM semuanya verbal. Terus berantem deh. Gimana sih ya kamu udah dikasih tahu begini, pinter-pinter, bener nggak? Namanya penghubungnya adalah sistem. Sistem itu bukan komputer, bukan itu. Kamu usah gitu-gituan dulu. Ngambil kertas, tulis tahapan menggoreng bawang goreng. Tangga Mus Jaya adalah 1, ambil minyak harus merek ini. 2, harganya sekian gitu kan. Ditagih itu terus. Kita sebagai owner mana tahu, oke, ini minyak kok beda 1.000, kenapa beda 1.000 aja? Bukan masuk pelit, tapi konsisten. Dengerin alasannya, karena begini-begini Pak. Yang jangan dilakukan, tadinya nggak dibuat tapi dia ngomong, tahu itu segitu udah mulai main gila tuh kan, hilang tuh duit tidak masuk enggak. Jangan ada gosip di dalam bisnisnya. Next. Oke, naik kelas ini bukan cuma soal naik omsetnya. Percayalah Bapak Ibu, bisnis itu ada uang pusing. Nggak ada uang pusing, ada uang untuk pusing. Nggak ada uang ribut, ada uang ribut. Beneran. Kalau nggak ada delegasi dan kepercayaan di situ. Kepercayaan gimana? Enggak, saya udah nyerah ke dia, buat dia 100 juta investasi, saya yakin dia bisa. Itulah awal mula dari kehancuran. Bisa jadi pertemanan, bisa jadi rumah tangga, bisa jadi mitra. Karena kita yang ceroboh sebagai pemimpin dari bisnis kita. Gak bisa Bu, mau 100 juta, 10 juta, sejuta sama aja Bu rasanya. Sama aja. Karena yang terpenting adalah pengendalian. Hari ini di saya triliun Bu yang saya approve. Pembelajaran sampai triliun. Beda nggak sama kemarin? Beda secara nilai dan tanggung jawab tentunya. Tapi yang terpenting adalah ini tuh pengendalian. Yang 10 juta tadi beda selisih apa itu kenapa beda? Harus dikendalikan. Mana bukti bomnya, mana bukti belanjanya, mana bukti dikirimnya. Sama bukti kami juga begitu, kamu mungkin diaudit BPK gitu ya, bapak kan diaudit kan. Sama Pak Bu, UMKM juga sama. Bedanya tanggung jawabnya. Paling tahu berapa siapa? Ke suami, ayah mohon maaf, bisnisnya gagal hari ini. Bener ya? Jangan sampai kan? Makanya mendingan bersakit-sakit dahulu, capek-capek dulu nih. Capek ya kan jadinya ya. Saya biasa goreng tahu ini segitu gampang, jadi harus diturutin. Ya sistem. Percayalah, kalau satu sistem itu sudah berjalan dengan baik, Ibu mau tahu, mau tempe, mau cilor, mau cimol, mau apapun gampang. Dan Ibu mau terapin dari sistem produksi, pindah ke sistem marketing gampang. Maksudnya gimana kan? Itu tahapan, nanti cerita sama Bapak. Tapi yang terpenting kitanya dulu, refleksikan diri kita dulu. Are you ready nggak? Oke, next. Nah, tanpa kepemimpinan, bisnis itu akan stagnan, nggak akan kemana-mana, bahkan cenderung turun dan bangkrut. Kalau bahasa di PT, namanya Pak Ilir. Sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya cuma kalau UMKM apa? Belum
ngegengsi saya, keren. Terus saya nggak mau bergaul sama mama-mama kamu Sunda, ngopi segala macam. Saya bergaul Bu. Kenapa? Karena ada. Kalau kita gagal Bu, itu buat mental parah Bu, Pak. Buat mental kita kayak aduh. Tapi yang lebih parah, udah jatuh nggak mau bangun. Saya juga bukan cerita enak doang. Enak lah, anak Pak Bupati, teman Pak Bupati. Ya modalnya banyak. Saya dari awal kuliah saya kerja di beberapa perusahaan, ada di perusahaan minyak, ada di perusahaan Korea, saya pernah di pemerintah Korea, pemerintah perdagangan Korea. Terus saya bikin barbershop 2013. Karena saya barbershop tukang cukur, wah saya mikir gimana caranya di Gresik saya melihat potensinya bagus. Di Gading Serpong belum ada barbershop waktu itu, ada cuma 2 dan ngantri. Peluang loh. Saya mikir gimana ya, tapi ya caranya punya tukang cukur. Dapat tuh 1-2 orang, langganan saya lah, biasalah bandel. Narik orang, itu bandel. Tapi berikutnya gimana cara ngembanginnya? Oh rame nih, marketing kita pakai Instagram gitu rame. Terus kemudian satu hari itu bisa 116 orang yang cukur. Dikali 50.000 waktu itu. Oh ya, satu cabang. Saya pikir ini harus saya gedein nih, saya cari cabang tuh. Saya bikin 1,5 tahun saya mulai 13 cabang. Karena, wah iya lah Bupati duitnya banyak, bukan Bu. Dari 13, 12 itu adalah franchise. Saya bikin sistem, saya jual ke orang. Jadi modal orang. Tapi saya jadi punya sahamnya, ya kan? Terus saya pikirin apa? Gimana ya caranya ya? Punya SDM, kan produknya kan SDM kan, tukang cukurnya kan. Gimana caranya punya mama-mama cukur yang kuat dan stabil? Saya ke Garut Bu, ke Baju Resmi namanya. Saya bikin di sana ada namanya PBB. Saya kan kuliahnya hubungan internasional. UI pengennya kerja di PBB ya, Bu ya Pak. Saya bikin PBB, paguyuban global workshop. Agak ya. Bikin dangdutan, bikin pelatihan segala macam yang mungkin kalau orang anak-anak ini mikirnya saya ngapain sih dong situ. Tapi jangan salah, satu cabang saya sama gaji kalian udah gaji saya bilang wah. Dan yang terpenting bukan itu, kebermanfaatannya Bu. Saya umur 23 tahun udah punya karyawan 57 orang, hampir 60 orang lah, tukang cukur semua. Tapi itu ada gagalnya. Per Covid, per hari ini dari 13 cabang, saya terjun di Bali Bu. Ada di Bali, ada di Jakarta, ada beberapa lah banyak, 13. Per Covid sekarang udah ada. Dan dari lagi udah nggak ada. Saya ngerasain tutup ke 12 mitra. Mohon maaf, mohon maaf saya balikin segala macam. Susah Bu. Bisnis ini susah. Ya. Jadi kalau kita nggak mau bikin sistem, ya mendingan pulang, go home, ya, lupakanlah ini mah mimpi. Jadi jualnya jual ke keluarga aja. Tapi saya yakin dengan beberapa kesini udah beda spiritnya. Oke? Jadi bisnis itu bisa stagnan kalau nggak ada kepemimpinan yang jelas. Karena kalau kita hanya jadi owner yang bekerja sendiri, ini pasti semua akan diserahkan ke kita. Keputusan besar, keputusan kecil pasti mesti ibu dulu. Padahal gimana kita mau nyampe ke sana kalau misalkan hal-hal yang kecil aja yang sudah biasa nggak bisa kita delegasikan, ya. Tapi ingat, delegasi baliknya adalah pengawasan. Simpel tadi aja, selisih harga minyak ikutin. Terus kedua, tidak ada pengganti atau tidak ada pelapis. Jadi kita ya akan terus diurusin semuanya. Itu nggak mungkin Bu. Karena kalau ada satu orang aja keluar, otomatis operasional nggak terganggu. Benar nggak Bu? Kalau misalkan tadi helper kita nih keluar, udahlah saya capek segala macam, bisnis rusak ya. Nggak bisa, makanya butuh delegasi. Caranya gimana bikin dia untuk betah? Nanti kita bicara. Oke, terus tim tidak berkembang bahkan frustasi itu tadi. Jadi kalau dia kasih kesempatan buat berkembang, dia akan stagnan dan bosen. Sama aja sama kita lah. Kalau mesti tiap hari ngoreng doang, baru gak diajak ngobrol, penting ini capek. Tapi kalau ditanya, gimana anak-anak, gimana apa yang lagi dibutuhin, kamu setelah ini menurut kamu gimana? Iya saya pengen di rumah nanti suatu hari saya juga punya bisnis ini atau bisnis yang begitu. Gak apa-apa. Cuman nanti ya setelah kamu udah bisa
Oke, terus ini cara membangun tim yang kuat ya, Bapak Ibu. Pertama, kita tentukan dulu nilai budaya kerjanya gimana. Kita tuh maunya gimana? Kita tentukan. Kalau menurut saya ya, paling enak, paling mendasar dan gak ada yang meragukan adalah bawahnya agama. Bawahnya akhlak itu. Bangunnya ke situ. Karena dengan akhlak dia akan jujur, dia akan ikhlas kerjanya, dia akan bersungguh-sungguh kerjanya, dia akan terbuka dengan segala masalah yang ada ya. Gak boleh ada bohong-bohong, gak boleh ada gosip-gosip, cikal bakal. Pokoknya saat ini, hari ini, di bisnisnya ada gosip-gosip, evaluasi diri, evaluasi dia, orang itu, apakah dia keluarkan ataukah dipertahankan. Tapi dia evaluasi. Kedua, rekrut dan latih sesuai dengan nilai-nilai yang tadi kita bikin. Misalkan nilai-nilainya apa? Kita wajibkan duha. Misalkan tiap kali duha, gak masalah. Mau itu cuma satu karyawan juga gak masalah. Tapi paling tidak udah ada chemistry-nya dan benar-benar kita jalankan. Allah gak mungkin tidur. Jadi pasti akan dilihat kalau kita memang sungguh-sungguh perbedaan itu terasa. Terus buat job desk dan SOP sistem. Job desk itu apa? Tadi kamu menggoreng jam sekian sampai jam sekian, kamu potong jam sekian sampai jam sekian, itu harus jelas. Jangan cuma diomongin di verbal. Kalau ada harus yang produknya, kamu harus beli salad yang seperti ini. Misalkan kita catering ya, bagi handle buat RSUD, harus seperti ini. Kalau selain ini salah, ya iya. Kalau nggak dikasih tahu, jangan ini asinan salah. Kan sama-sama salah, Ibu. Nggak mungkin lah kita buang waktu buat mendebat dan marah-marahin, mencat orang, liur. Next, kita berikan kepercayaan dan ruang untuk salah dan berkembang tadi. Jadi kalau pun dia salah, ya kita improve, jangan diulang ya, begini-begini. Dan semua ada buktinya. Ini ya, tanggal segini kamu salah, tanda tangannya berita acara ya. Ribet amat kan, harus minimal di WA, di screen capture, SS, simple. Jadi suatu hari nanti ada masalah, tahu tuh gak jelas, tiba-tiba dikeluarin, segala macam. Ini bukti-buktinya. Jadi ini masalah pengendalian dokumen di level UMKM, perusahaan, pemerintah, sama saja. Evaluasi, refleksi, nah ini penting. Kadang-kadang kalau berdua kayak, ya udahlah, santai aja Bu. Kalau memang punya visi-visi besar, ajak ngobrol mingguan. Per bulan ajak ke jajan, per tahun ajak jalan-jalan, kayak gitu-gitu. Itu penting, itu buat motivasi dalam UMKM kita. Next. Kepemimpinan itu bisa terbentuk karena latihan tiap hari yang tadi saya bilang. Ini karena kebiasaan yang ujungnya manis loh, menentukan nasib. Betul ya? Mau dirubah nggak nasibnya UMKM menjadi skala medium, dari medium menjadi skala besar? Nggak ada kata lain selain fundamentalnya bisnisnya. Karena saat ini Bu, misalkan ya, Ibu bisnisnya apa? Produknya apa? Keripik singkong. Misalkan keripik singkong Ibu nanti pakai terapan dari dokter dari Kamae, terapannya adalah bikin konten, winning konten viral. Misalkan viral hari ini, yakin nggak bisa bertahan? Kalau misalkan yang dibenerin ibunya, sistemnya belum tentu Bu. Viral itu bukan viral aja. Tapi saya appreciate. Kemarin sebelum kesini saya lihat di Tagamus ada produk donat, cafe donat ya, donat ya, viral 27 juta yang nonton satu konten, Masya Allah luar biasa. Saya naik kesini di situ kita atur ya. Tapi ini penting Bapak Ibu, bisa bertahan atau enggak. Masalah viral itu masalah rezeki, itu masalah Allah yang masih viral atau enggak. Kita ikhtiar menuju ke sana. Tapi kitanya bisa mempersiapkan diri atau enggak. Contoh viral, rame, berbudak kita rame ngantri keluar-keluar. Dipikir konsumen senang. Kalau suruh ngantri lama-lama juga berat. Dan apakah kompetitor akan langsung melirik? Itulah. Jadi kalau menurut saya rezeki mah itu dari Allah, kita nggak usah ikut campurin ke situ. Kita berdoa aja, kita ikhtiarin. Tapi keniscayaannya adalah di kitanya, leadershipnya. Karena kesempatan yang datang harus dimanfaatkan dengan baik. Ya tadi ya, kita harus konsisten beri arahan dan ada feedback, ada ditanya, so menurut kamu gimana? Jangan terlalu atasan bawahan, jangan susah maju kalau gitu deh, ya.
Posisikan aja sebagaimana kita pengen diposisikan sama orang. Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka tadi ya, no gosip, nggak boleh gosip. Ngomongin, nggak suka bilang, cari jalan keluar. Kalau nggak suka keluar, saya paling nggak suka orang yang mengotori tempat dia mencari rezekinya. Nggak usah lah, jadi mengotori gitu dagingnya sendiri. Terus kepercayaan dan akuntabilitas itu apa? Dia harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ibu tadi misalkan yang helper, ibu udah tahu dia itu ngapain hari-hari, tugasnya dia ngapain gitu kan. Jangan sampai dia nggak tahu siapa pokoknya. Kalau gitu ya, ibunya lagi ke Jakarta, keluar kota, dia nggak mau. Makanya itu perlu. Terus terakhir, teladan, disiplin, etika kerja terus dijaga, terus semangat keluarga yang ingin diceritakan dijaga, yang ingin diciptakan gitu ya dijaga. Next, kayak bisnis besar dibangun oleh pemimpin yang berpikir jauh, bukan oleh yang paling kerja keras. Jadi UMKM naik kelas itu pemimpinnya dulu yang harus di-upgrade, konsisten dulu pemimpinnya, baru bicara tuh pengen ekspor, baru bicara tuh pengen jual ke luar kota dan sebagainya. Oke, next. Dan ini hasilnya gak bakalan langsung instan, tapi komitmen yang kita jalankan ini insya Allah 6 bulan bisa terasa, setahun bisa terasa, 2 tahun bisa terasa Bapak Ibu. Setelah dapat fondasi ini, saya berharap Bapak Ibu jadi semangat, jadi tahu apa yang harus diperbaiki, dan dari sini kita belajar mengenai ilmu terapannya, cara marketingnya gimana. Namanya jagonya nih, tadi 27 juta satu konten. Kalau Kamae kayaknya belum ada yang 27 juta, tapi rata-rata kontennya Kamae yang nonton tuh 10 juta, 5 juta, tapi banyak konten. Dan Kamae ini punya jaringan dengan artis-artis dan sebagainya. Ini saya bilang terapan. Makanya ikutin caranya. Ya, ketiga nanti sertifikasi kita penuhi, NIB-nya harus ada dan sebagainya untuk ikhtiar kita bahwa kita siap. Tapi terapan tadi tidak akan terjadi kalau kita nggak punya pemahaman pentingnya melakukan terapan. Bapak Ibu, jadi cuma ikut-ikutan, gaya-gayaan, gara-gara teras sebelah punya Bepom, saya panas gak punya Bepom, tapi nggak tahu buat apa Bepom itu fungsinya. Ini gaya-gayaan apa gimana? Iya. Sekali. Gitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya kalau semangat ini senang banget kalau harus memberikan hal ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti mungkin ada sesi berikutnya. Iya, saya kembali ke sih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gizinya, jadi ini bagus. Nah Ibu, saya mungkin tidak akan menjawab mengenai marketing dan packaging, karena lagi-lagi menurut saya itu terapan. Nanti kita bahas di sesinya Bapak Ek mengenai marketingnya gimana. Kalau masalah packaging, misalkan tadi, kalau menurut saya pertanyaan dasarnya adalah kita sebagai pemilik bisnis, leadernya itu sudah menjadi keharusan kita untuk bisa menganalisa dan melihat packaging apa yang dibutuhkan, lagi trending, lagi dayanya seperti itu, dan kita mampu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah arahan ke baik ke pemerintah maupun ke kami, saya rasa kita kembalikan dulu Bu. Order yang Ibu terima dari hasil pemasaran yang ada, sebagai leader harus kita tahu dulu jawabannya yang kita mau. Kenapa? Karena kalau saya mengusulkan Ibu pakai packaging yang ini aja, ini keren, premium, belum tentu masuk di produknya itu karena harga. Atau misalkan Bu, udah pakai wadah yang plastik ini aja, kiloan murah Bu, pasti Ibu untungnya banyak. Ibu sebagai pemilik brand, gimana kan? Jadi jelek dong barang saya. Nggak suka dong nanti orang, cepet basi dong, bener nggak? Jadi jawabannya ada sebenarnya di mana? Di leadership kita, di diri kita. Kita mau dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan barang Ibu sampai mana? Kalau hanya musyawarah terlalu dekat saya rasa. Ibu pengen barang Ibu sampai Jawa penjualannya. Gimana caranya?
bagaimana orang produk sejenis di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu bisa menjual. Kalau kita ke toko oleh-oleh di Jakarta, itu barangnya Semarang, dia punya pindang presto kan, bandeng presto, di mana-mana kan, cabut tulang, yang asap, yang ini Gorontalo, cakalang asap, dan itu di mana-mana kan. Apa yang dia lakukan? Packaging apa? Karena kalau pertanyaannya justru ke eksternal dalam hal ini ke kami, karena saya nggak tahu, saya nggak spesialisasi di dalam produk olahan ikan. Ke pemerintah ditanya begitu juga, ya jawabannya susah. Tapi kalau misalkan ibu udah tahu jawaban, ibu udah punya order, pemerintah disamperin, Pak, mohon arahan. Saya sudah punya produk bagus, sudah ada pemesanan, tapi Pak, saya perlu lebih banyak lagi acara Pak. Saya butuh ada acara-acara, saya butuh kami UMKM dilibatkan di acara-acara Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan di Perendang di Jakarta Pak. Ada. Bapak ingin ada dari di Perendang? Ada. Oh ini ada. Ya kalau ada tolong disampaikan. Bapak Ibu pasti tahu dengan namanya Trade Expo Indonesia di AISDSD. Levelnya provinsi pasti ini. Tanggamus harus kejar. Gimana caranya kita dapat apa? Dapat booth di sana. Trade Expo itu yang datang membayar pembeli luar negeri, pembeli luar negeri luar biasa. Dan ini salah satu kesempatan besar buat kita untuk hadir. Jadi tadi Ibu, kalau Ibu udah hadir di sana, saya yakin pertanyaan Ibu udah bukan lagi packaging apa yang harus dipakai, bukan. Karena wawasannya semakin lebar. Ibu lihat dari provinsi Jawa Barat, oh kalau barang saya itu gini jualnya. Tanya, beli di mana, harga berapa minimum kuantitinya. Kok bisa harga segitu, kenapa saya nggak bisa? Pasti ada jalannya Bu. Ke pemerintah kita mintanya adalah fasilitas untuk diperdayakan. Tapi untuk dari dalam diri kita, ini buat semua, produk yang kita punya harus, nah kata kuncinya adalah kejelasan. Atau bahasa ininya clarity, kejelasan. Kejelasan itu apa? Kejelasan masalah apa yang ingin kita selesaikan, kejelasan barang apa atau jasa apa yang kita tawarkan, kejelasan kesempatan apa yang bisa kita dapatkan. Kalau itunya jelas, packaging udah nggak jadi pertanyaan. Kalau itunya jelas, cara penyimpanan nggak akan jadi pertanyaan. Masak nggak akan jadi pertanyaan. SDM yang ada kerja di situ nggak akan jadi pertanyaan. Mau itu tua, mau itu muda nggak akan pertanyaan. Karena kita udah nyampe Jakarta, visi kita. Kita udah pengen hadir di Trade Expo. Jadi Instagram itu kita manfaatkan, internet kita manfaatkan untuk kita belajar. Emang yang merek sejenis, dia ngapain sih? Ngelakuin apa sih? Ikutin. Jadi ATM itu bukan hanya untuk melihat rumput tetangga lebih hijau, bukan. Tapi begitu rumput tetangga lebih hijau, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa manen rumput tetangga, bukan manen rumput kita, lahan kita. Jadi seperti